Hai, kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo adik-adik, para pelajar yang hebat. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, kali ini kita akan coba membahas materi atavisme, yaitu interaksi beberapa pasang alela ya. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Baik, yang pertama mari kita lihat pengertian dari atavisme. Atavisme itu adalah interaksi beberapa pasang alela, di mana dari hasil interaksi ini dihasilkan filial yang fenotipnya berbeda dari kedua induknya. Jadi muncul filial baru. Namun nanti rasio fenotip pada F2 itu sama dengan hukum Mendel, di mana rasionya 9331. Ya. Nah, mari kita lihat lebih jauh lagi. Nah, contoh dari peristiwa atavisme ini kita bisa jumpai pada berbagai bentuk jengger pada ayam. Nah, pada ayam ini ada dua alela atau dua pasang alela yang masing-masing berbeda, yaitu alel ROS dan alel P atau biji ya. Dari hasil interaksi kedua alela ini, yaitu alela ROS dan P, untuk gen dominannya ini, itu akan memunculkan filial yang baru, yaitu filial walnut. Jadi walnut itu dia selalu ada R besar dan P besar. Sementara kalau dia hanya ada R besar saja, dia jadi ROS. Demikian juga kalau dia hanya ada P besar saja, R-nya huruf kecil, dia jadi biji atau P ya. Kalau ada R besar dan P besar, dia jadi walnut atau sumpel. Nah, ini hasil interaksi gen dominannya. Kemudian hasil interaksi gen resesif, masing-masing filial ROS dan filial biji, itu juga akan menghasilkan filial baru yang kita sebut namanya filial single atau tunggal. Nah, jadi filial single ini itu hasil interaksi dari R kecil, P kecil, P kecil. Nah, mari kita lihat persilangannya lebih lanjut lagi. Oke, nah ini dia bentuk-bentuk filial pada ayam yang kita sebutkan tadi. Ini adalah bentuk filial ROS, ya, di mana genotipnya R-nya besar, P-nya kecil. Dan ini adalah biji atau P, genotipnya selalu R kecil, tetapi ada P besar. Nah, hasil interaksi gen dominan ROS, yaitu R besar, dan gen dominan biji, yaitu P besar, nah ini akan menghasilkan filial walnut. Ya, bentuk filialnya lebih kecil. Kita bisa perhatikan di sini. Nah, sementara hasil interaksi gen resesifnya, ya, yaitu filial ROS dan filial biji, itu akan menghasilkan filial single. Ya, jadi genotipnya R kecil, P kecil, ya, bentuk filialnya lebih besar lagi. Ini dia, ya. Jadi inilah yang disebut sebagai atavisme, ya, hasil interaksi beberapa pasang alela yang menghasilkan fenotip baru yang berbeda dari kedua induknya. Nah, mari kita lihat persilangannya. Baik, sekarang mari coba kita lihat contoh soalnya ya. Di sini diberikan persilangan ayam berfilial ROS homozigot disilangkan dengan ayam berfilial biji homozigot menghasilkan keturunan F1 semuanya ayam berfilial walnut. Tentukanlah pada F2-nya rasio fenotip, persen walnut, single, dan jumlah macam fenotip pada F2-nya. Oke, mari coba kita analisa. Yang pertama, untuk filial ROS yang homozigot itu genotipnya adalah R besar, P kecil, P kecil. Kemudian untuk filial biji yang homozigot, R-nya kecil, kemudian kedua P-nya huruf besar. Nah, sekarang coba kita buat notasinya. Ini dia ya. ROS homozigot disilangkan dengan filial biji homozigot, di mana masing-masing gametnya ada satu, yaitu ini R besar P kecil, yang ini R kecil P besar. Lalu kita fertilisasikan, kita dapatlah R besar R kecil, P besar P kecil, di mana ini adalah filialnya walnut. Ya, jadi sudah ada interaksi antara gen dominan dari filial ROS dan filial biji.
Untuk memperoleh F2, kita silangkan F1 dengan F1. Nah, ini jadi yang kita silangkan adalah walnut double heterozygote dengan sesamanya. Jadi masing-masing nanti gametnya ada 4, maka keturunannya 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Jadi hasil persilangannya ini nanti akan tetap mengikuti pola Mendel ya, dimana kalau kita lihat polanya, nah yang lingkaran merah itu akan selalu ada R besar dan P besarnya ya. Kemudian yang tanda kotak biru itu akan selalu ada R besar tetapi P-nya kecil. Kemudian yang tanda bintang R-nya kecil tapi ada P besar. Nah, kemudian yang tanda love itu huruf kecil semuanya. Nah, sesuai materi yang sudah kita bahas tadi, yang pertama yang lingkaran merah ya, itu ada selalu R besar dan P besarnya, itu adalah pial walnut ya. Kalau kita hitung nanti jumlahnya ada 9. Kemudian yang kotak biru itu selalu ada R besar tetapi P-nya huruf kecil, itu adalah pial rose ya, jumlahnya ada 3. Kemudian yang tanda bintang kalau kita perhatikan itu akan selalu R-nya kecil tetapi ada P besar, itu adalah pial biji, jumlahnya ada 3. Kemudian yang tanda love itu huruf kecil semuanya ya, itu adalah single, jumlahnya ada 1. Nah, dengan demikian kita coba jawab pertanyaan-pertanyaannya tadi. Yang pertama, rasio fenotif pada F2 ya, tadi sudah kita sebutkan. Rasio fenotifnya yaitu walnut berbanding rose banding biji banding bilah itu sama dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jadi sama dengan hukum Mendel ya. Kemudian pertanyaan B, persen walnut ya. Dari pertanyaan A tadi kita bisa lihat bahwa walnutnya ada 9, berarti jumlahnya 9/16 dikali 100% sama dengan 56,25 ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari persen single ya. Dari pertanyaan A tadi singlenya itu ada 1, jadi jumlahnya adalah 1/16 kali 100% sama dengan 6,25%. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu berapa jumlah macam fenotifnya ya. Jumlah macam fenotifnya dari pertanyaan A tadi sebenarnya sudah bisa kita jawab ya, yaitu ada 4 macam, yaitu walnut, kemudian rose, kemudian biji, dan satu lagi bilah. Itu dia ya. Nah, sekarang coba kita lihat variasi soal yang kedua ya. Mari kita lanjutkan lagi. Oke, mari kita lihat variasi soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ini diinformasikan dari perkawinan 2 ayam berpial walnut menghasilkan keturunan walnut dan biji masing-masing 3/1. Tentukanlah genotif kedua induknya ya. Nah, yang pertama kita analisa dari kelima option ini mana yang parentalnya itu walnut dengan walnut. Kemudian menghasilkan keturunan 3/1 ya. Jadi jumlahnya ada 4. Nah, ini kemudian coba kita pakai untuk mengeliminir pilihan kita ya. Option A ini benar walnut dengan walnut dan jumlahnya 4 ya, gametnya 2 kali 2. Yang B ini juga benar walnut dengan walnut, ini juga keturunannya 4. Yang C ini rose dengan biji ya, keturunannya juga hanya 1, ini otomatis salah ya. Yang D ini walnut dengan walnut, betul, tetapi gametnya ini 4 kali 4, jadi keturunannya ada 16. Jadi ini salah ya, sementara kita mencari keturunannya ada 4. Yang E ini benar walnut dengan walnut dan keturunannya ada 4 ya. Jadi yang perlu kita uji adalah option A, B, dan E. Mari kita uji satu persatu. Oke, ini adalah option A. Jadi kalau kita lihat dari hasil persilangannya, di mana walnut dengan walnut masing-masing gametnya 2 kali 2, jadi anaknya ada 4. Nah, di sini setelah kita silangkan, kita perolehlah rasio fenotifnya walnut berbanding biji sama dengan 3/1. Ya, jadi ini betul. Nah, sekarang coba kita analisa yang option B ya. Nah, option B di mana persilangannya juga walnut dengan walnut ya, tetapi yang heterozigot adalah
huruf P-nya ya. Gametnya juga masing-masing ada 2. Dan setelah kita silangkan, kita juga memperoleh 4. Dan setelah kita lihat rasio fenotipnya, di sini justru walnut berbanding rose ya. Jadi bukan berbanding biji, di mana 3:1 juga ya. Dan ini berarti kurang tepat ya. Nah, sekarang coba kita lihat option A. Nah, ini juga walnut dengan walnut ya, tetapi walnut yang satu P-nya yang heterozigot, walnut yang satu lagi R-nya yang heterozigot. Nah, setelah kita silangkan, kita peroleh hasilnya juga ada 4, tetapi dari keempat anaknya ini ya, semuanya ada huruf R besar dan P besarnya. Itu berarti semuanya walnut ya. Walnut 100%. Jadi option E juga salah ya. Nah, itu berarti jawaban yang paling tepat adalah option A ya, yaitu rasio fenotipnya setelah kita silangkan dari kedua induknya, walnut berbanding biji sama dengan 3:1 ya. Maka dari soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah alfa ya. Oke adik-adik, jangan lupa kalian ulang-ulang kembali supaya lebih memahami ya, supaya bisa kalian aplikasikan ke soal-soal yang lain. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Terima kasih. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.